Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Akbar dari kelas 12 STA Mana Islam. Nah, di sini saya akan membahas soal UTBK biologi. Nah, soalnya yaitu karakter yang dapat ditemukan pada moluska adalah A. Merupakan hewan uniseluler, B. Memiliki tulang belakang, C. Tubuh simetri bilateral, D. Bentuk tubuh diplodastik, E. Tubuh berwarna. Nah, sebelum itu kita harus tahu karakter moluska itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan menunjukkan videonya sebagai berikut. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Moluska menjadi salah satu hewan yang banyak ditemukan di Indonesia. Dan beberapa jenis moluska mudah ditemukan karena banyak terlihat di lingkungan sekitar masyarakat. Hewan bertubuh lunak memang ada yang sifatnya berbahaya bagi manusia, namun kebanyakan tidak berbahaya. Dan untuk membedakan moluska dengan hewan jenis lainnya sangatlah mudah, karena dari segi fisik pun sudah terlihat jelas. Moluska adalah penamaan yang diambil dari bahasa Latin yang artinya lunak, dan moluska mengandung artian sebagai hewan triploplastik selomata yang memiliki kondisi tubuh lunak. Moluska ada yang mempunyai cangkang dan ada yang tidak. Moluska memiliki urutan kedua setelah filum Arthropoda. Kini moluska diperkirakan memiliki 75.000 jenis dan ada sekitar 35.000 jenis yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar rumah. Moluska bisa hidup di darat, payau, air tawar, dan laut. Moluska menjadi hewan yang memiliki alat kelamin jantan dengan betina dalam satu individu atau sering disebut dengan hewan hermaprodit, dan ada juga moluska yang memiliki kelamin terpisah atau berumah dua. Cara reproduksi moluska dengan cara fertilisasi internal, sehingga tidak terlalu butuh pasangan untuk melakukan reproduksi. Moluska dapat terlihat dari beberapa bentuk fisiknya seperti tubuh yang tidak memiliki segmen, bentuk tubuh yang simetri bilateral, bentuk kaki yang muskular, bentuk kepala yang berkembang sesuai dengan kelasnya. Kaki digunakan untuk proses adaptasi, kebiasaannya menggali, berenang, dan melakukan gerak atau pergerakan. Moluska memiliki kebiasaan berenang, meski proses berenangnya tidak secepat ikan dan pergerakannya tidak sesingkat ikan yang mempunyai sirip. Kebiasaan menggali juga dilakukan dalam sebuah tanah atau berbagai lokasi yang mudah untuk digali. Ukuran tubuh hewan moluska sangatlah bervariasi, tergantung jenisnya. Klasifikasi kingdom moluska dibagi menjadi 5, dan setiap jenisnya memiliki keunikannya masing-masing. Klasifikasi moluska terdiri dari yang pertama, Amphineura. Amphineura adalah salah satu jenis moluska yang sifatnya masih sangat primitif dan memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Pada bagian rongga mantelnya memiliki beberapa insang, dan Amphineura sangat mudah ditemukan di sekitaran pantai. Contoh dari Amphineura merupakan bangsa kerang seperti Chiton sp dan Neopilina sp. Yang kedua, Scapopoda. Scapopoda menjadi jenis moluska yang mudah ditemukan di lautan atau di sekitaran pantai. Scapopoda memiliki cangkang yang bentuknya seperti trompet dan memiliki cangkang yang lumayan tajam. Namun, Scapopoda tidak memiliki insang. Scapopoda memiliki bentuk kaki yang mini dan pada bagian kepalanya terdapat tentakel. Contoh dari anggota Scapopoda ialah Scopoda sp dan Dentalium sp. Yang ketiga, Gastropoda. Gastropoda menjadi hewan yang menggunakan perutnya untuk berjalan, dan moluska jenis Gastropoda bisa hidup di laut, air tawar, serta di darat. Secara umum, Gastropoda memiliki bagian cangkang untuk melindungi tubuh, namun bagian cangkangnya tidak begitu keras. Anggota dari kelas Gastropoda ialah bangsa siput yaitu Achatina folica atau bekicot, Pila ambulacea siput sawah, Conus sp, dan Cypraea sp. Yang keempat, Cephalopoda. Cephalopoda adalah jenis hewan moluska yang menggunakan kepala sebagai alat geraknya dan memiliki tubuh yang bentuknya simetri bilateral. Cephalopoda memiliki bagian tubuh yang terdiri dari leher, kepala, dan badan. Contoh hewan kelompok Cephalopoda yaitu Nautilus, cumi-cumi atau Logiko indica, Sotong sepia officinalis, dan Gurita octopus. Yang kelima,
Pelisipoda. Pelisipoda adalah salah satu jenis moluska yang memiliki bentuk kaki layaknya kapak karena terletak di bagian anterior, dan Pelisipoda menjadi hewan bercangkang yang punya dua bagian. Pelisipoda juga memiliki suatu sistem saraf dan memiliki kondisi otak yang bisa berkembang biak. Contoh hewan Pelisipoda yaitu Cherastoderma edul atau kerang laut, Pinstada maxima, Tira mutiara, Anadara granosa, kerang darah. Demikian penjelasan mengenai moluska, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Nah, dari video tersebut kita menyimpulkan bahwa moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan memiliki ruas pada tubuhnya. Hewan dalam kelompok ini merupakan hewan multiseluler karena tubuhnya terdiri dari banyak sel. Moluska merupakan hewan avertebrata atau memiliki tulang belakang. Simetri tubuh yaitu simetri bilateral, yaitu memiliki sisi kanan dan sisi kiri tubuh yang sama apabila ditarik garis tumbuh vertikal pada tubuhnya. Nah, jadi tubuhnya memiliki berbentuk simetri bilateral. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Yaitu peristiwa yang terjadi dalam proses reaksi gelap fotosintesis adalah 1. Fotolisis, 2. Pembentukan glukosa, 3. Pembentukan ATP dan NADH, 4. Fiksasi. Nah, sebelum itu kita juga harus menonton pembahasan tentang gelap fotosintesis, reaksi gelap pada fotosintesis. Videonya sebagai berikut. Halo kawan murid, kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3 yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat, atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan sick carbon intermediate, yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat.
atau G3P, yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas, sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa, yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi gelap fotosintesis. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa fotosintesis terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, dan reaksi terang sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, fiksasi karbon, reduksi dan regenerasi RUBP atau ribosom bifosfat, ribolisa bifosfat. Tahap pertama yaitu fiksasi karbon, yaitu fiksasi atau pengikatan karbon dioksida atau RUBP. Tahap kedua yaitu tahap reduksi atau reduksi PGA menjadi PGAN atau pegal oleh NADH sebagai agen pereduksi. Tahap ketiga yaitu regenerasi RUBP, yaitu pembentukan RUBP kembali hasil reaksi gelap berupa glukosa dan karbohidrat lainnya. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4, yaitu pembentukan glukosa dan fiksasi. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Sekian pembahasan soal UTBK dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.